Baik, apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sore ini lumayan luar biasa. Oke, anak Bapak semua, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita rapikan bangkunya dulu. Oke, Zaki, kita rapikan bangkunya. Baik. Oke, silakan duduk rapi. Oke. Sampahnya yang di bawah bangku silakan diambil. Ada tasnya juga silakan diambil. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini adalah, siapa yang tahu pelajaran kita hari ini? Sejarah Pak. Sejarah. Oke. Ini sedikit perkenalan dan Ustadz karena ini pertemuan pertama. Tadi Bapak tahu Pak? Ya, mau Bapak mau Ustadz, kita orang Indonesia biar nampak Indonesianya banget gitu. Banget. Oke. Sejarahnya nanti Bapak ceritakan ya. Kenapa ada Bapak, kenapa ada Ustadz. Oke Pak. Jangan lupakan sejarah. Oke. Pelajari masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Oleh Profesor Dr. Ahmad Guntur SIG, SPD, MPD, insyaallah. Banyak kiram Pak. Ya, itu ada sejarahnya tuh. Jadi makanya kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Oke, silakan next. Oke, apa sih? Dia harus ada apa sih? Kalau apa sih itu apa yang terpikir oleh anak Bapak? Ada enggak rasa-rasa bingung yang membuka? Definisi. Oke. Tinggi ya nih. Sudah tahu definisi. Masih SMA udah tahu ya. Oke. Apa sih definisi sejarah? Oke. AB, coba bacakan apa itu definisi sejarah? Secara bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti pengetahuan atau orang tua. Oke. Historis. Berarti kalau kita belajar sejarah, kita kembali kemana kita? Ke belakang. Masa lalu. Oh, ke masa lalu. Oke. Apa kata Ibnu Ratista? Enggak kenal Pak. Ibnu Ratista. Oh, itu zaman-zaman Bapak dulu ya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Ada lagunya, masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan tinggalkan aku. Oke. Pengetahuan orang yang cerdas. 50. Jadi orang yang mengerti dengan masa lalu, berarti kita mengerti dengan apa? Tadi kalau orang yang tahu dengan masa lalu, kira-kira apa pandangannya dengan masa yang ada sekarang? Oke, bisa enggak? Ngerti enggak maksud Bapak? Orang yang paham dengan apa yang terjadi mulai dari zaman Rasulullah sampai dengan kerajaan, kemudian dia tahu apa yang terjadi sampai hari ini, kira-kira bagaimana dia hidup, cara hidupnya seperti apa? Bisa kenalan? Anda semua udah kelas SMA ya, udah Hani, coba. Apa Pak? Kalau orang tuh tahu dengan sejarah, maka orang itu seperti apa kira-kira? Orang Akan yang belajar dari sejarah orang. oke, belajar di masa lalu, good job. Nah, tepuk tangan dulu untuk Hani. Orang akan belajar dari masa Lalu. oke, Abe, ada pandangan lain kalau orang yang paham dengan sejarah. Ajo Pak, Hah? ajo. Ajo. Ajonya sedang sibuk ngurus kiaman. Nah, Abe dulu. Apa kira-kira orang yang paham dengan masa lalu itu? Atau Abe orang yang terjerat dengan masa lalu? Ada masa lalu suram, Abe? Ada Pak. Oke, bagus masa lalunya ya. Oke, orang yang paham dengan masa lalu untuk berangkat ke depan itu seperti apa? Lebih hati-hati. Oke, lebih hati-hati. Bagus, tepuk tangan lagi untuk Abe. Oke, orang yang paham dengan masa lalu, menurut si Hani, dia akan berhati-hati.
Kemudian untuk meniti masa depan dia akan lebih apa lagi? Waspada. Lebih waspada. Ada kehati-hatian di dalam diri seseorang. Oke, tapi kita masuk ke materi sejarah is next. Sejarah merupakan studi tentang peristiwa masa lalu mencakup banyak aspek kehidupan manusia seperti politik, budaya, ekonomi, dan sosial. Nah, politik, bagaimana politik itu terjadi? Bagaimana budaya itu dari turun temurun mulai dari apa? Kalau Islam mulai dari zaman Rasulullah Nabi Adam sampai hari ini. Ekonomi dan sosial itu bagaimana pertemuan? Oke, belajar sejarah itu apa rasanya? Apa perbedaan belajar sejarah dengan belajar matematika? Ya ini. Kok aku terus Pak? Tadi Oke, yang lain dulu. Zaki, Ajo kan? Apa perbedaan atau kesamaan belajar matematika dan belajar sejarah? Jangan jalan-jalan ya. Iya Pak. Apa perbedaannya Zaki? Kalau untuk pelajaran matematika Rumit. rumit. Kalau sejarah? Sejarahnya Kalau sejarah? Ya, kalau sejarah? kalau untuk pelajaran sejarah Ngapal. Ya, menghafal, hafal, harus mengetahui kejadian-kejadian. kejadiannya. Ujung-ujungnya mata itu Tuh. ngantuk. Oke, bagus. Sekali lagi, ucap untuk laki-laki. Oke, bagus lagi. Nah, next. Next. Nah, ini kita juga. Apa pentingnya mempelajari sejarah? Oke, sudah tadi kan? Lanjut. Manfaat belajar sejarah, berikan kesadaran waktu. Nah, lihat nih, ada waktu, memberikan keteladanan, memberikan identitas bangsa. Oke, lanjut. Kemudian memperkokoh identitas bangsa, sumber informasi, sarana rekreasi, menanamkan rasa nasionalisme. Oke, memperkokoh identitas bangsa, tahu maksudnya kan? Bapak. Oke. Apa itu? Siapa tokoh tahu dengan Tuan Imam Bonjol? Ini kita orang Padang. Ada yang tahu dengan Tuan Imam Bonjol? Enggak Pak. Oke. Hani tahu dengan Tuan Imam Bonjol? Tidak tahu. Dia adalah seorang tokoh pejuang dari Sumatera Barat. Kalau kita lihat sejarah perjuangan Tuan Imam Bonjol ini, maka kita akan melihat bagaimana dia dalam mempertahankan syariat Islam di Indonesia. Setelah belajar itu, maka keinginan kita untuk tetap memperkuatkan bangsa ini akan semakin tinggi. Oke. Oke. Ini sejarah. Ini Bapak gambar. Anggap aja ini pohonnya. Jelek nomor apa lagi Pak? Hah? Jelek. Ya, kalau bagus itu bukan sejarah namanya. Oh. Masuk. Apa itu? Kalau bagus itu bukan sejarah kan. Apa Pak? Oke. Seniman Pak. Anggap saja ini rambut Ya, Pak Tapi pohon kata Ya, Bapak. pohon ini. Anggap aja ini Apa pohon ya. itu yuk? Oke, ini akar-akarnya. Sejarah. Kata sejarah artinya adalah diambil dari kata sejarah itu. Artinya adalah pohon. Kenapa pohon itu adalah sejarah? Hah? Abid? Kenapa? Nggak tahu, Pak. Oke, nggak tahu. Nggak tahu Pak. Oke, Zia, duduk di depan Zia. Kenapa
sejarah itu diartikan ibarat pohon? Karena dia suka manje. Dia suka manje waktu gede. Nah, juga dia suka manje. Tidak salah. Oke, suka manja. Tapi kenapa sejarah itu diartikan seperti pohon? Oke. Kenapa, Hani? Siapa yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Kenapa diartikan sebagai pohon? Ada akar, ada daun, ada buah. Ini apel, anggur, stroberi. Kok bisa dalam satu batang berbanyak karena buah, Pak? Itu makanya fokus, nah, kan? Dia masih fokus ya. Berarti kalau satu pohon itu hanya satu Buah. fokus aja. Makanya salah itu ditunjukkan. Itu fungsi sejarah tuh. Jadi itu buah apa, Pak? Ini anggap aja buah termanis sejagat apa? Sejagat perbuahan. Apa nama buahnya, Pak? Buah termanis. Oke. Ini buah kehidupan. Akar ini adalah ibarat sebagai gambaran dari masa lalu. Ini adalah perjalanan menuju masa depan. Dan yang terjadi ini adalah gambaran yang terjadi setelah sekian lama. Akhirnya itu adalah bagaimana rasa buah yang tercipta dari pohon itu. Pak, nggak nangkap sama saya. Oke. Pak. Terlalu filosofis, Pak. Terlalu filosofis ya. Iya, Pak. Oke. Ini jenjang menuju mahasiswanya harus dilatih. Sebentar lagi. Oke, Bapak ulangi sekali lagi, bertangkap nih. Ini adalah masa lalu. Awal mula perjalanan hidup. Ini adalah perjalanan menuju masa depan. Dan ini adalah hasil. Daunnya seperti apa, buahnya seperti apa, kemudian bagaimana dia berkembang. Ini adalah hasil. Manis buah itu adalah akhir dari perjalanan. Oke, kita hidup. Bagaimana prinsip kita mulai dari kita hidup? Apakah kita hidup sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang rajin, atau orang yang patuh kepada Tuhan dan kepada ajaran Nabi? Maka perjalanan kita seiring berjalannya waktu, pohonnya itu juga akan kokoh. Ya, betul lah nih. Siap? Oke, kalau uratnya itu kokoh, kira-kira batangnya itu kokoh nggak? Iya. Oke. Dari urat yang kokoh, batang yang kokoh akan menghasilkan buah yang manis. Masa depan itu cerah. Enggak ada, Pak. Pohon mangga asal. Nah, itu ilustrasi sederhana. Oh. Ada juga yang memang masam itu adalah kebetulan hidupnya memang melah. Ada orang itu memang berjuang. Melah apa, Pak? Apa? Melah. Oke. Next. Itu pohon. Nampak ini pohon? Pohon kehidupan. Jadi kalau ingin buahnya itu manis ya, mulailah dengan kasih pupuk. Kasih pupuk dalam hidup. Okay. Next ini. Fungsi belajar sejarah, pendidikan moral. Apa itu moral? Detik, apa moral? Apa itu moral, Detik? Lupa. Ini karena sejarah ini. Kenapa lupa ya? Semuanya ada sejarah. Kenapa habis tidur? Karena ada sejarahnya itu. Karena tadi malam banyak begadang tadi malam. Iya Pak. Apa bantu orang tua rumah? Iya. Tugas Pak. Tugas? Tidak ada apa-apa. Kasih tugas Saya saja. nak sama Bapak. Oh, nanti sama Bapak aja. Tadi pergi ya. Iya Pak. Berarti kalau sama Bapak enak, nggak ada tugas ya. Tapi